Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Hamim dalam kesempatan yang istimewa ini, yaitu belajar secara online. Oke ya, bagaimana kabar semuanya? Sehat? Sudah sarapan? Oke, kali ini saya ingin perkenalan dahulu. Nama saya Muhammad Hamim, bisa dipanggil Pak Hamim. Rumah saya di Kasem, Jalan Makam ke Barat. Oke ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, silahkan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik anak-anak, berhubung LKS kita yang umum masih belum datang, kali ini kita membahas tentang LKS yang agama. Jadwal kita apa aja? Akidah, betul. Silahkan dibuka LKS-nya Akidah. Sudah? Oke, kali ini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, ada yang tahu kalimat thayyibah itu artinya apa? Ya, kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu apa saja, Roja? Yang pertama, kita bahas tentang subhanallah. Kalimat subhanallah. Arti subhanallah itu apa aja? Ada yang tahu? Maha suci Allah, betul. Jadi, kalimat subhanallah itu adalah kalimat yang mengingatkan seseorang akan kemahasucian Allah. Kalimat tersebut bisa disebut juga dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 98. Itu dibaca ayatnya di rumah ya. Oke, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kemahasucian Allah? Yang pertama, kita selalu berbuat baik, jujur, menepati janji, dan menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, dengan kita mengucapkan tasbih, kita selalu mengingat bahwa Allah itu maha suci. Lalu kapan toh kita mengucapkan kalimat subhanallah? Yang pertama, ketika kita kagum. Jadi ketika kita melihat keindahan, misalnya kita melihat keindahan seperti gunung, lautan, atau hal-hal yang lainnya dan masih banyak lagi, kita itu harus membaca subhanallah. Jadi kita selalu mengingat subhanallah, maha suci Allah karena telah menciptakan sedemikian indahnya. Seperti itu ya. Yang kedua, kapan? Yang kedua itu ketika sholat atau sehabis sholat. Biasanya ketika kita berzikir itu kita juga mengucapkan subhanallah. Oke ya, subhanallah, paham? Kita lanjut ke yang kedua, yaitu kalimat apa aja? Kalimat Masya Allah. Nah, kalimat Masya Allah itu artinya apa? Kalimat Masya Allah artinya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi artinya kita menyadari dan meyakini, kita sadar dan yakin bahwa hal tersebut terjadi semata-mata karena Allah. Jadi misalnya kita melihat sesuatu yang indah atau yang megah, itu kita harus selalu ingat bahwa karena kekuasaan Allah, karena kehendak Allah, hal tersebut bisa terjadi. Itu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Lalu kapan kita membaca Masya Allah? Itu ketika kita melihat bangunan yang megah. Nah, tadi yang dibahas, bangunan yang megah, sesuatu yang mewah. Nah, itu kita jadi menyadari hal-hal tersebut terjadi karena kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah, semua benda-benda atau hal tersebut itu tidak bisa terjadi. Jadi hanya Allah yang menghendaki. Ketika Allah berkehendak, semua bisa terjadi. Maka ketika kita melihat hal seperti itu, kita harus membaca Masya Allah, yang artinya apa yang dikehendaki oleh Allah.
Paham ya? Oke, lanjut yang C. Dilihat yang C apa aja? Kalimat Allahu Akbar. Siapa yang biasanya melafalkan Allahu Akbar? Yang putra-putra ini biasanya ketika sholat Id, sholat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu pasti ke musola kan? Dan takbiran lah intinya. Oke, apa tuh artinya Allahu Akbar? Ada yang tahu? Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, betul. Disebut juga dengan kalimat takbir. Jadi kalau sampean ketika ke masjid, ketika sholat itu apa itu? Biasanya disebut dengan takbiran. Membaca takbir itu menegaskan bahwa hanya Allah lah yang maha segalanya. Jadi tidak ada yang melebihi Allah. Allah itu maha besar. Jadi hanya Allah lah yang bisa berkehendak tadi. Dan Allah itu maha besar. Jadi semua hal-hal yang terjadi itu hanya Allah yang bisa. Jadi Allah maha besar. Setiap hari kalimat Allahu Akbar diucapkan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ada yang tahu paling sering diucapkan ketika apa? Oke, kalimat Allahu Akbar dikumandangkan atau diucapkan pada waktu yang pertama. Halaman 7 ya, dibaca yang bawah. Azan dan iqomah. Azan dan iqomah. Ayo, siapa yang belum pernah azan? Ada? Semua sudah pernah azan ya? Adzan dan iqomah. Yang kedua, pada waktu sholat wajib takbir dalam sehari semalam diucapkan kurang lebih sebanyak 85 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di sholat selama dari pagi, dari subuh sampai isya lagi itu diucapkan sebanyak 85 kali. Yang ketiga, takbir menjelang hari raya. Nah, yang tadi, takbiran tadi. Yang keempat, berzikir sesudah sholat dibaca. Berzikir sesudah sholat dibaca kurang lebih 33 kali. Jadi setelah sholat tadi membaca subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 33 kali. Lalu, ini yang pada zaman dahulu. Kalau sekarang kita berjihadnya dengan belajar bersungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh agama Allah. Yang kelima tadi adalah berperang atau berjihad di jalan Allah. Nah, jihadnya kita itu dengan belajar bersungguh-sungguh dan menghindari sesuatu yang bisa merusak agama kita dan negara kita. Itu. Jadi kalau perang itu pada zaman Nabi dahulu. Sekarang tidak ada perang dan kita berjuangnya dengan belajar bersungguh-sungguh. Gitu nggih. Pembahasan kita ada apa saja? Yang pertama, bab pertama itu adalah kalimat thayyibah. Apa tuh tadi kalimat thayyibah? Ada yang tahu? Kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat thayyibah itu dibagi tadi ada berapa aja? Ada 3. Apa saja? Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, apa aja? Masya Allah. Yang ketiga apa aja? Allahu Akbar. Nah, dari 3 pembahasan tadi silahkan difahami, dibaca ulang. Kalau belum paham bisa diulang lagi videonya ya. Bisa diulang lagi videonya. Ada 3 ini. Dan tidak harus difahami saja, tapi
harus dihafalkan dan dipraktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Gitu nggih? Oke, cukup itu dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk tugasnya akan saya share. Ya, akan saya share di bawah video ini. Dan untuk hasilnya nanti silakan ditulis di kertas, difoto, lalu dikirim langsung ke WA saya. Oke ya. Itu akan masuk pada nilai setiap pengerjaan tugas itu akan masuk pada nilai. Jadi nilai harian, nanti ada nilai ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nah, ini sifatnya untuk menambah. Jadi kalau seandainya nilainya nanti banyak, maka nilai di hasil akhir akan banyak. Perlu dipahami ya, setiap tugas harus dikerjakan. Dikerjakannya mulai pagi, kalau tidak bisa pagi, paling lambat nanti jam 8 malam. Itu paling lambat ya. Apabila orang tuanya misal, kalau pagi masih di bawah masnya HP-nya Pak, kalau pagi masih di bawah ibunya HP-nya karena HP-nya bergantian, nanti bisa dikerjakan di sore hari, bisa dikerjakan di malam hari, paling lambat jam 8 ya. Nanti silahkan difoto lalu dikirim ke nomor WA saya, jangan di grup, ke nomor WA saya, silahkan dinamai. Begitu nggih. Untuk akhirnya kali ini kita sudahi dulu. Nanti untuk latihan-latihan di LKS silahkan dikerjakan, boleh dikerjakan langsung boleh. Nanti ketika kita tatap muka bisa langsung kita koreksi. Oke nggih. Cukup sekian dulu video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw. Oke, terima kasih dari saya. Semoga kita dapat berjumpa lagi berjumpa langsung di kelas, dan semoga kita semua terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia kali ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.